Maksudnya nggak saya ikut saya Pak Ridwan monitor Pak. Monitor Pak. Penipir itu penipir mana tuh nanti ke rumah Pak Ridwan monitor. Ya, monitor Pak. Dengar Pak. audionya ya Cek. Pak Ridwan monitor. Iya, monitor Pak. Jelas Pak. Ada suara Pak. Ini bisa kita minta ya ada teknikal. Pak Ridwan boleh dibantu sekalian untuk share screen ya terkait RKS-nya. Oke. Ini untuk pemasangan temporary PLC itu. Ya Pak, bentar Pak. Ini bukan ya Pak. Pak, Ini bukan Pak. ya betul Pak. Untuk kehadiran yang offline maupun online masih kurang dari bagian utilities ya. Mungkin bisa sambil kita buka dulu untuk rapat pagi ini. Dari online maupun offline. Baik izin yang ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita akan mengadakan rapat terkait kick-off meeting pemasangan temporary PLC STG 051G201 di area utilities 2 grup IUT 2 TA Kilang 2 tahun 2025 PT Kilang Pertamina Internasional Indonesia Atas. Untuk rapat pagi ini diharapkan nanti kita bisa saling berkoordinasi dengan antar bagian ya, bagian utilities terutama engineering, lalu ke bagian yang kelima dan pihak terkait HSE dan yang lain-lain. Lalu juga untuk yang kedua harapannya juga nanti mendapat output untuk dewan pekerjaan temporary pemasangan temporary PLC ini soal TA. Lalu mungkin bisa kita melihat saja, mungkin nanti dipaparkan poin-poin yang penting aja Pak terkait pertama yang di lampiran B ini di RKS tertera di layar. Lalu nanti pembahasan di lampiran C terkait harga, kontrak, terus terkait termin yaitu ya pertama denda, terus TKDN itu yang poin-poin penting aja disampaikan. Lalu ada aspek dari ASD, lalu dari security, lalu penentuan dewan dan sekaligus pembahasan. Ya. Oke, mungkin langsung saja untuk Pak Ridwan dipersilakan paparan RKS.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dari Ridwan Muhammad, perwakilan dari tim MPS. Nanti saya sebagai posisinya sebagai lead engineer ya Pak. Kita coba sama-sama memaparkan untuk RKS untuk kegiatan pekerjaan pemasangan temporary PLC STG 05 1G 201 di area utilities 2 tahun 2004 TA tahun 2025 ya. Nah, nanti di persiapan pekerjaan kami akan melakukan nanti time scheduling ya. Mungkin nanti kita akan kirim akan di show untuk schedule ya Pak. Schedule terus nanti ada ITP yang dipersiapkan tahapan persiapan di awal-awal project ini, persiapan ITP dan prosedur kerja. Di area ITP itu kita nanti akan di sini akan submit juga beberapa plan ya untuk material pengadaan material, receiving, terus nanti pelaksanaan di lapangan, termasuk nanti testing di lapangan juga. Dari tim HSE kami nanti akan koordinasi dengan timnya HSE Pertamina Kilang untuk melakukan persiapan di sisi perizinan kerja, termasuk nanti mungkin tim kami akan untuk pembuatan badge ya, atau ID card untuk supaya kami bisa mulai pekerjaan. Setelah yang saya tanyakan setelah kick ini berarti kita udah bisa diurus pekerjaan ya Pak untuk izin kerja ya Pak? Ya, betul Pak. Ya, jadi mungkin nanti setelah kick off ini kami akan mulai persiapan izin kerja termasuk nanti akan melengkapi persyaratan-persyaratan personil yang akan bisa masuk ke area kilang pada saat pelaksanaan pekerjaan. Nanti menyiapkan QCP, QCL juga kita nanti mungkin tolong dibantu nanti tim dari MA-nya siapa ya untuk terkait proyek ini ya Pak untuk communication channel-nya. Nah, terus ada pekerjaan pemasangan PLC ya. Sebelum pekerjaan kita ada pekerjaan identifikasi data ini harusnya sudah kita lakukan sebelum pada saat survei. Tapi nanti setelah kick off ini dan kita udah dapat bisa masuk area kilang, kita akan melakukan survei detail lagi Pak. Jadi nanti setelah kick off hari ini, terus kami akan melakukan persiapan izin kerja, nanti akan survei detail lagi dan hasil surveinya mungkin akan dipaparkan dalam diskusi bisa offline atau online ya Pak. Nah, setelah persiapan itu kita akan melakukan engineering sama istilahnya perakitan untuk persiapan panelnya ya. Nah, untuk perangkat panel sama komputer ada masih di ini ya Pak, masih di MA ya Pak? Betul masih ada di MA5 Pak. Kapan ya kami bisa ngambil itu Pak, panel sama komputer sama PLC itu untuk pengambilan panel sama komputer sama modul-modul PLC ya yang ada di dalam panel itu. Mungkin untuk pemaparannya dilanjut dulu Pak, nanti untuk pembahasan Oke, siap. material nanti di sesi tertentu. Boleh Pak, jadi kita lanjut dulu ya Pak. Jadi ini ada pekerjaan engineering, nanti di engineering ini kita akan beberapa dokumen yang akan disubmit dan mohon review dari pihak Pertamina Kilang ya Pak. Terus setelah dokumen-dokumen programming kita buat, kita ada FAT. FAT kita dilaksanakan di kantor Bandung ya Pak. Nanti kami witness dari pihak kilang untuk menghadiri FAT ini. Setelah itu, setelah FAT kita pengiriman barang yang setelah kami rakit assembly panel, kita kirim ke kilang lagi untuk melakukan persiapan onsite di lapangan ya. Jadi nanti kita ada pekerjaan onsite, jadi ada penarikan kabel dari panel marshalling PLC yang existing terus ditarik ke PLC temporary.
Nah, setelah melakukan instalasi, terus kami ada pekerjaan SAT, jadi pengujian I/O, loop, diagram, terus komunikasi ke HMI sama ke signal-signal di lapangan. Nah, ini adalah eh, signal-signal I/O yang ada di lapangan. Totalnya ada 69 digital input, sekitar digital input ada 35 digital input, digital output ada 6, 7, 7, 7, terus sisanya analog input. Kemarin itu ada terakhir ada penambahan ya Pak, untuk analog output. Ya betul Pak, ada 4 poin analog output ya. Ya, kemarin ada, ini kayaknya belum tambahkan di RKS ya Pak untuk penambahan output. 4 I/O output. Nah, nanti ya dilanjut Pak. ya, nanti untuk penambahannya nanti dituangkan dalam ini apa dalam IO assignment ya. Nanti untuk penambahan IO nanti kita akan ditambahkan di dokumen IO assignment yang akan disubmit oleh tim kami, Pak. Ini untuk rekomendasinya berarti yang TM3 rekomendasinya TM3 AQ4 itu kan output yang IO-nya 4 poin. Iya, Pak. Oke, nanti Ya, akan bisa ditambahkan. ya. Nanti akan ditambahkan ya, Pak. Mau lihatnya Mas BV penambahan nomor itu ada 4 poin untuk 51 LP 304 alfa 51 LP 304 berapa 57 PP 302 sama 57 PP 303 Pasifik. Untuk rekomendasi dari engineer sendiri menggunakan seri yang TM3 AQ4. Oke, baik, Pak. Monggo dilanjut Pak Ridwan. Oke. Ini pekerjaan lainnya di luar ini ada mungkin nanti kita akan pendampingan ya Pak, pendampingan pada selama TA berarti pendampingannya selama TA. Terus nanti setelah TA kalau asli dokumen ini Pak dikirim setelah pelaksanaan TA selesai ya Pak atau gimana Pak? Atau pada Ya, saat betul. Sebelum ini ya. sebelum pemasangan? Setelah selesai eksekusi maksudnya. Oh, berarti setelah bongkar lagi Pak, berarti setelah dibongkar lagi PLC Setelah pengeluarannya ya? terminasi informasi, tapi nanti untuk panel nggak perlu dibongkar ya. Panel dan modul terus terminal blok itu tidak perlu dibongkar, cuma menormalkan kabel-kabelnya. Terminalnya digunakan kembali seperti ini untuk pekerjaan after TA ya. Tapi masih dalam eksekusi ya. Ya, paham Pak. Oke, lanjut Pak. Oke, nanti ini akan kami kirim beberapa dokumen. Nanti pada setelah kick off ini kita akan mengirim beberapa dokumen list, dokumen numbering, tim kami, terus project eksekusi juga. Ini beberapa dokumen yang pokoknya ini untuk melancarkan aktivitas project ini. Untuk submission via email seperti biasa ya Pak. Siapa Pak? Tapi nanti kira-kira review udah berapa lama ya dari kami submit dokumen itu maksimal dari tim Bapak berapa lama ya Pak? Dari kami submit dokumen ada ketentuannya nggak Pak biar kami nggak menunggu juga nggak menanya-nanyakan juga misalnya kami kirim hari ini berarti maksimal itu harus ada feedback ke kami berapa lama ya Pak? Untuk dari tim Pertamina engineering-nya 1 minggu Pak Tusbari untuk submission, review and submission. Oke Pak. Nanti nanti dikirimkan akan kami review dan submit selama rentang 2 hari. Oke Pak.
Ini ada beberapa dokumen. Nanti kita akan buat list dokumennya yang minta approval dan persetujuan dari pihak Pertamina. Nanti pada saat di lapangan kami akan ada pengawas juga untuk septimen ya. Dan ini adalah untuk material-material yang akan kami delivery pada saat TA ya Pak. Ini nanti sebenarnya di panel banyaknya peralatan komponen yang terpasang di panel. DINREL, ini ada terminal block juga, power supply, terus ada kabel-kabel ya. Terus tambahan ini ada tambahan modul analog input sama modul digital input. Jadi modul existing itu sebenarnya masih pada bagus ya, cuman kan tetap kurang ya untuk modul AI sama modul DI-nya. Jadi ada penambahan untuk dari sisi modulnya. Ini adalah penambahan-penambahan untuk material. Nanti material ini akan dibuat dalam dokumen bill of material, digabungkan dengan material existing ya, termasuk panel, wonderware juga untuk HMI-nya, Pak. Maaf Pak Ridwan, untuk software memang sudah nggak ada ya sampai tadi. Hanya operasi ya. Nggak ada, Pak. Kemarin kita udah sesuai RKS ini, Pak. Berarti sudah aman ya Pak? Aman, Pak. Kemarin jadi kami udah ngecek juga. Kemarin saya sempat komputer sempat masalah, tapi ternyata udah oke. Mungkin nanti pas pada saat kami bawa ke Bandung akan kami istilahnya bersihkan dulu komputernya biar berjalan normal ya. Karena itu komputernya udah lama nggak difungsikan ya. Jadi mungkin kemarin kendala stuck gitu, nggak bisa buka aplikasi Schneider. Ya, ini adalah nanti peralatan akomodasi yang untuk kelancaran di lapangan. Ada hand tool, nanti tool standar ya, ini untuk ada multimeter, nanti injektor miliampere. Laptop perlu ini ya Pak, kalau perangkat-perangkat ini perlu izin ini ya Pak, izin kayak laptop ya, perlu misalnya ada tanda khusus buat bisa masuk laptop. Iya betul Pak, untuk laptop dan kamera ya. Oh kamera ya, ini ada tambahin kamera ya. Oh ya, Untuk ini ada laptop, tambahan dari Mas Hariman. Ada tambahan Mas Hariman. Pak Ridwan, ya. ya Pak, Silakan. Ridwan Pak. Saya ada di ruang meeting Pak sebenarnya. Ya Pak, untuk nanti perizinan terkait laptop ataupun tools yang lain nanti tolong di sini aja Pak. Nanti bisa kita list dulu untuk kebutuhan kita perizinan Ada masuk. masanya ada nggak Pak? Masanya berapa? Misalnya kita pas pada saat nanti persiapan izin kerja itu kita misalnya udah daftarkan laptopnya gitu. Spesifikasinya gitu Mas. Nanti dijelaskan gitu ketika ini Pak. Nah, di sini juga ada dari ASS. Jadi untuk Oke. Mas ya Pak Ridwan, saya juga ada di sini Pak Ismail. Siap, Pak Ridwan, siap. Nanti mungkin untuk schedule sama material status kita akan saya tampilkan di sini Pak. Oke, siap, Pak. Ini untuk APD ya, mungkin standar ya, standar coverall, terus sepatu, helm, masker, nanti sarung tangan untuk termasuk ini ya, Google ya, untuk kacamata ya. Ini standar APD yang bisa digunakan di kilang. Nah ini lanjut untuk delivery ya, ini nanti seperti saya tadi dibicarakan juga akan tim Pertamina akan pengecekan juga setiap dokumen dan material-material yang di submit. Nah ini ada performa test commissioning. Pada saat ini nanti kita akan kirimkan dokumen logic diagram, mungkin kita sama diskusi logiknya sesuai dengan program existing ya. Nah, paling dari sini perlu ini Pak, minta dokumen-dokumen terkait ya Pak, nanti terkait kayak HMI existing ya. Misalnya kan dulu pernah ada pekerjaan temporary existing yang unit ini, mungkin ada screenshot HMI-nya gitu kan, biar kita disesuaikan dengan
yang sebelumnya, Pak. Oke, nilai sama ini tadi sama yang seperti dibicarakan. Ini oke, kewajiban-kewajiban kontraktor ya. Sekilas mungkin bisa sama-sama bisa dibaca. Mohon maaf, untuk setelah ini bisa dilanjutin itu ya Pak ya, untuk pemaparan schedule jika ada Boleh. powerpoint-nya atau Saya share schedule ya Pak, schedule yang ini dari Pak Hariman. Ya, Pak Hariman dari Pak Hariman ya? Ya, betul Pak. Untuk PowerPoint sudah tertampil di layar belum ya, Bapak? Sudah Pak, sudah muncul. Sudah muncul. Ya udah ada. Hilang lagi Pak. Sudah muncul ya Pak? Oke, udah muncul. Pak Ridwan, untuk tampilannya penuh atau kepotong ya di MTIM ya? Udah penuh Pak, penuh. Sudah penuh ya? Untuk presentasinya kan disampaikan oleh Pak Hariman ya. Pak Hariman di persidangan.
Terima kasih sebelumnya kepada Bapak-Bapak Pertamina dan juga di sini ada Bapak dari KSN dan juga ada dari TNI. Kalau ada dari tim MPS, di sini juga ada dari seperti Mas Rikyo di sini, terima kasih atas waktunya. Mungkin pertama-tama saya orang ini, nama saya Hariman Muhammad. Saya di sini sebagai Project Manager untuk pekerjaan pemasangan temporary PLC SDG 51G 21 di area tersebut ada di Nusa pada akhir 2002 tahun 2025 di PT Kilang Pertamina Internasional RU Cilacap. Baik, untuk slide berikutnya. Pak masih termonitor ya Pak Ridwan untuk yang konten Bapak Ibu. Masih Pak, masih jelas Pak. Lanjut saja. Mungkin di sini ada beberapa konten yang akan saya tampilkan yang ada di produk itu penjelasan terkait sedikit penjelasan terkait pekerjaan, lalu ada skop pekerjaan yang akan dikerjakan, lalu ada project organization, siapa saja yang terlibat, ada project schedule, lalu ada material status, lalu ada communication channel yang nantinya mungkin bisa digunakan untuk komunikasi kita terkait dokumen dan pekerjaan. Lalu ada catatan dari info meeting ini. Lalu nanti mungkin ada penjelasan dari Mas Soli terkait DSM. Oke, yang pertama ini introduction itu pekerjaan ini berlokasi di area GTL 2 RU Cilacap di bawah NOS M5 ya, M5. Lalu ada masa penyelesaian pekerjaan ini selama 270 hari kalender. Itu ini dari RKS di Lampiran D kelas 1. Lalu ada masa penyelesaian lingkup 120 hari kalender, di mana 100 hari itu merupakan pengadaan. Lalu ada 15 hari waktu untuk eksekusi dan 5 hari untuk masa standby. Lalu ada masa pemeliharaan 30 hari dan garansi 1 tahun. Lalu di sini juga ada persyaratan untuk PKDN minimum di 22,85% yang tertera di LKS. Untuk slide selanjutnya ini ada subpokok di mana ini merupakan langkah-langkah pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang pertama mungkin ada kick-off meeting yang sedang kita lakukan sekarang. Lalu nanti ada engineering meeting di sini meliputi yang dikatakan tadi Pak Ridwan ya. Sebelumnya memang kita sudah pernah lihat di lapangan ketika pre-bid ya Pak. Cuman mungkin kita kedepannya masih perlu untuk mengetahui lebih detail ya untuk dari lapangan. Lalu ada masa pengadaan material. Setelah itu mungkin ada pekerjaan assembly di workshop kita. Lalu setelah itu ada FAT yang akan dilakukan di workshop PTS PMPS. Juga ada penarikan kabel dari masang kabinet existing yang nantinya akan dikerjakan di lapangan. Lalu ada pemasangan kabinet temporary setelah dilakukannya FAT dan dinyatakan oke atau baik akan dibawa ke lapangan. Lalu ada instalasi isi US, ada terminasi kabel nantinya, lalu ada SAT dan loop check, commissioning dan set work, lalu pembuatan SU dokumen yang tadi sudah disepakati bahwa setelah normalisasi semua yang baru kita ada pembuatan SU dokumen. Ini juga ada project organization yang kami akan terlibat di sini. Itu ada project manager saya sendiri. Lalu di sini HSE koordinator ada Mas Soli. Lalu juga ada performan dari kita itu ada Pak Dwi Hardik Rijal yang itu ada di kantor kita. Lalu ada administrasi staff, ada Pak Manatun. Lalu ada site officer itu Mas Abdul, dan tadi ada lead engineer kita yang
Mas Ridwan. Di bawahnya ada Pak Raja dan Pak Alia ya, Pak Ridwan. Untuk project schedule mungkin akan saya tampilkan seluruh. Untuk beberapa yang ada di MI, apakah sudah tertampil project schedule? Sudah, Pak. Ya, ini project time schedule yang sudah kita buat. Mungkin jika ada perubahan nanti akan disampaikan, bisa disampaikan oleh pihak yang ada. Mungkin untuk project time schedule pertama itu eksekusi ya, di mana ini sebelum dilakukannya pekerjaan di lapangan, yaitu ada pekerjaan persiapan, yaitu ada key, lalu ada survei dan existing document collection, lalu mengurus protokol kesehatan tenaga kerja, MCU, perizinan kerja, dan pengurusan izin kerja kepada direksi pelaksana. Lalu di sini juga ada pekerjaan yang dilakukan di kantor kita. Itu ada masa pengadaan material main patrol panel dialisis temporary ini. 11 week ini kita ambil dari setelah kita ambil informasi yang sudah kita lakukan dari semua material. Untuk yang paling lama itu sekitar sampai 11 week. Dari kemana dari W2 Oktober sampai Desember itu kita estimasi paling lama, Mas. Iya, paling yang jadi concern juga untuk tadi ya modul KMK Q4 itu mau nanti dikonfirmasi butuh waktu berapa minggu PO-nya. Artinya sampai ke Indonesia-nya itu sampai di MPS ya maksudnya ya. Sampai di MPS itu minggu berapa. Ya yang pasti sih sebelum FAT material kita udah terima semua ya. Ya untuk FAT kan tentatif di W3 ya Desember. FAT itu yang 1.6 ya. Artinya W2 itu sudah siap semua, udah tersemi assembly lah di sana, siap untuk FAT di Desember. W1 material sudah ready semua di workshopnya MPS ya. Ya, karena sekarang di Bandung ya. Iya, W1 udah ready di Bandung. W2 sudah selesai assembly, W2 Desember ini ya 2024. W3 ini sudah siap untuk FAT. Iya, jadi nanti Pak Ridwan tadi ada pertanyaan untuk ini ya, pengiriman atau pengeluaran barang mungkin ya yang dari R4 itu kemungkinan W4 November udah bisa Pak ya. Oke, Pak. Pak Ridwan, apa kalau W4 November apa kelamaan apa gimana, Pak? Atau sebenarnya Enggak, barang yang dari yang existing ya? Iya, Pak. Bukannya bisa lebih cepat ya Pak kalau material existing ya, Pak? Iya bisa, maksudnya di Oktober itu sebenarnya udah bisa, udah ready semua sih. Iya. Tambahan ini berarti ya Mas Jangan tambahan teman saya kan nanti ya tinggal lagi. Ya udah aman sih Pak Ridwan, artinya
setelah Dewan, terus nanti dimasukkan di W4 W1 November ya, W4 Oktober atau W1 November. Baiknya kan nggak jadi, nah, itu mungkin nggak bisa Gimana Pak Ridwan untuk week 1 November? Kita kalau misalnya paling cepatnya, Pak. Cukup ke Pak? Sebenarnya cukup sih, cuma kalau lebih cepat kan lebih bagus. Kan tergantung dulu ini ya batch-nya dulu ya. Kan Ya, itu. atau harus ada kontrak dulu selesaikan dulu ya. Maksudnya kan acuannya bisa pakai misalnya surat keputusan pemenang ini bisa untuk barang itu bisa segera dibawa gitu kan biar Ya, bisa. maksudnya kan nggak perlu di MPS kan ada perlu sama variabelnya gitu ya. ya kan sebenarnya di, kalau Sinpas kan dari Pertamina ya, artinya yang menerimanya aja sih. Artinya kan kita nanti ngirimnya ke SPMPS yang Cilacap berarti ya. ya betul Pak, mungkin nanti diwakili yang sambil nunggu kita sama batch jadi kan bisa sama timnya MPS yang di Cilacap Pak. Ini W4 September. Kalau sekitar Ya W2, W3 mungkin ya. Bisa kita redkan ya untuk kitasnya ya. Ini kan Boleh Pak. ini W4 kan W4 September kan sekarang ya. Ini maksudnya anggap aja setelah Dewan pas kita proses itu. Artinya kan sudah Dewan dulu, lalu kita melaksanakan itu kan untuk mengeluarkan material-material atau barang-barang yang existing seperti itu. Oke Pak. Setelah Dewan ya, nanti itu paparan dulu disesuaikan dulu untuk pemaparan dulu, terus kita penentuan Dewan, itu kita untuk survei sama kipas tentang kipas material existing. Oke, bisa dilanjut hari ini. Ya begitu Mas Ridwan. Sebenarnya kita lanjutkan pemaparan. Itu tadi kita ada masa pengadaan material selama 11 week. Itu ada material control panel PLC temporary, lalu juga material untuk material aksesoris. Harusnya ini bisa lebih cepat sih untuk material aksesoris, hanya saja ini estimasi paling lama kita sih. Oh ya, bentar, Pak Iman sih. Ini apabila tadi ada item tambahan seperti M3AQ4, kan kita belum tahu estimasinya berapa week sebenarnya. Ya sepanjang sih align ya dengan pengadaan material yang 11 ini ya. Nah, misal untuk pengadaan tambahan analog output ini mulutnya lebih lama ya. Artinya kita eksekusi di W2 Januari. Ini kita masukinnya days. Sebenarnya oh tadi udah ada pengecekan lagi ya terkait material existing M3AQ4 ada perlukan ya Mas. Sini existing sudah ada full 2 modul, jadi ada 8 old dan 8 sampel. Tapi kalau pengadanya ini baru lebih cepat sudah nggak apa-apa. Yang existing ada sih. Oke Pak Ridwan, atau mungkin minggu ini atau minggu depan ya di confirm lagi ke M5, maksudnya PR4 ya, confirm lagi nanti TM3Q4 itu yang existing bisa mengakomodir nggak tumpah poin diyakinkan lagi. Artinya jika udah mengakomodir dari material existing tidak perlu kerja tambah gitu. Schedule sesuai schedule yang sudah disusun ini. Siapa? Pak Iman juga udah ingat ya Pak? Ya. Baik, lanjut dulu. Lalu poin 1.3 itu ada project document, misalnya ada project time schedule. Sebenarnya ini project time schedule itu banyak yang bisa
execution plan juga di sini ada, lalu ada escrow project itu akan dilakukan kedua membutuhkan approval dari PN. Lalu ada engineering dokumen di sini, ada dua material ya yang nanti mungkin kita diskusikan, bisa secepatnya kita submit ke pengawas pekerjaan untuk dasar kita untuk segera membeli material. Lalu ada desain detail engineering dokumen di sini merupakan dokumen yang ada pada RKS tadi ya Pak. Ada FDS, ada drawing, ada logic dan segala macam, ada HTML description. Itu kita usahakan dikerjakan sebelum FAT dilaksanakan. Itu akan desain nanti ketika FAT dijalankan. Lalu ada SB Project Printout ini mungkin dikerjakannya ketika pas TAPS. Nah, itu kan terakhir ya. Oke, tapi ini di tentang Oktober November juga ini disusun untuk FAT SAT prosedur. Kita Pak Ridwan untuk FAT prosedur kita 2 minggu sebelum dilakukan FAT sudah ada ya Pak? Oke Pak. Terakhir ditambahkan aja Pak Riman itu kan 1.6 FAT nanti nambah poin lagi, jadi turun 1.6.1 itu penyusunan FAT prosedur itu di beberapa November seperti itu nanti 61 AT 1.6.2 majelis kira. Lalu ada publication assembly ini dilakukan di workshop kami di PT SNPS, ada publikasi dan assembly. Itu dimulai ya mungkin setelah beberapa desain di-approve dari pengawas pekerjaan. Lalu ada konfigurasi sistem, lalu ada internal test sebelum dilakukannya FAT. Dan lalu ada pelaksanaan FAT. Juga ada pelaksanaan kajian sekiranya drawingnya warnanya apa langsung kali dari atau kemana? Bisa ada kita per minggu atau per minggu total teknik drawing apa ada berbagai dulu? Biasanya sih Pak itu boleh diikuti drawing. Oke, bukan jadi parah, tapi kalau bisa kita mungkin ya sekali dikirim diikut sama teman-teman PI dalam bentuk itu bentuk gitu loh. Nanti Kalau terakhir submission yang email itu 1 minggu ya. Tergantung mereka ngirimnya banyak atau mungkin butuh waktu lebih kalau di depannya ya. tergantung. Jadi kalau FDS kita kasih waktu, kalau yang lain seminggu ada. Ini Jadi konsep ya dikasih waktu untuk konsep awalnya dulu berapa untuk FDS perancangan awal itu dikasih waktu kita mulai. Yang lainnya itu fleksibel. Tapi yang ya sudah minggu ya mepet. Jadi ada time frame untuk freezing dokumen. Freezing dokumen targetnya kapan itu udah freeze. Mungkin nanti kita masukkan lagi Pak Ridwan untuk schedule kita terkait submit dokumen dan juga ada freezing dokumen Pak Ridwan sebelum dilakukan FAT. Siap Pak. Nanti kita akan infokan mungkin untuk sambutan kita ya Mas Sekjen. mungkin karena ada rapat lagi ya terkait teknis gitu. Ini Lalu ada rapat nanti jadi rapat yang apa
Tapi di sini jadi habis hewan. Ya, ini dikasih target. Lalu ada poin terakhir di masa praeksekusi ada material delivery. Ini material delivery kita lakukan setelah dinyatakan sistem diterima oleh pihak user atau pengawas pekerjaan, dilakukan di minggu berikutnya setelah MAT atau Hasil Skinner. Begitu. Dari pra-eksekusi ini apakah ada pertanyaan? Yang lama nih materialnya berarti ya? Yang setelah kita cari informasi terkait material, Lama. sampai yang paling lama itu 10 Sampai? Apa nih? Desember. Berarti ini dari Desember selesainya. Jadi direction berapa? Kegiatannya sebelum pra-TA berapa hari? PA itu berarti yang sudah bawa yang masuk ini. Tapi terkait schedule ini ya, STG 201. Ya kan 201 rencana beroperasi ya, beroperasi suatu PA. Artinya kan sebelumnya sopir ya, itu schedule-nya 1 minggu. Maksudnya schedule saat menggunakan teknis temporer. Bukan, stopnya dulu ya. Stopnya dulu. Ini kira-kira mau disiapkan H-min berapa ya? Nanti ya bisa kita kondisikan. Kalau dalam waktu dekat ini kita nanti akan menyelesaikan di satu yang kita yang macet dalam background-nya. Kalau di ref terakhir itu digunakan sama setengah jam. Ini kan sebenarnya sudah include PPA ya kan, penarikan kabel. Ya. Ini kan schedule untuk kontrak ini. Ya. Nah, align dengan schedule TA, artinya untuk 1.1 sampai 1.2.2 ya. Mungkin kalau eksekusi itu dimulai dari terminasi games. Iya, maksud saya yang pekerjaan instalasi sampai SAT ya. Iya. Sampai SAT itu kan berarti pra-TA dilakukan ketika STG 201 stop sebelum TA. Ya. Nah, itu berapa hari? Dari 1.11 triple one sampai ke 122 hari. Kalau sih biasanya Eksekusinya berapa 20 hari? Eksekusi pemasangan itu. Ya. kan nggak mungkin stop. Kalau kita anggapkan kalau start di sini 17 hari. 17 hari. Jadi maksud saya Pak Harimati, jadi untuk 1.3 itu ya sebenarnya kan ada lagi untuk normalan terminasi ya, apa namanya itu ya, intinya di normalan kembali untuk terminasinya, baru nanti standby terus startup lagi ya. Jadi kan untuk STG 201 sebelum TA itu stop Ya. terus setelah TA running lagi dan menggunakan PLC temporer, setelah TA berakhir itu tentatif 2 minggu ya untuk utilities TA. Ini Episode terakhir 6 minggu ya. ya kalau nggak salah itu 2 minggu ya. Bisa dikoreksi ya Mas Rifki kalau misal ada yang perlu ditambahkan. Jadi 2 minggu, tentang 2 minggu, setelah itu baru stop lagi untuk
moving ini ya, yang temporer ya, temporer PLC sama menormalkan terminasi. Artinya nanti mungkin bisa di-align lagi dengan schedule TA. Oh ya, ada tambahan dari Mas Taufik ya. Ya. Jadi dari schedule TA ini akan shutdown di sampai 6. Februari. Ya. 16 Januari. Artinya kita ada waktu efektif itu dari 11 sampai 16 Januari Pak. Ya. PTA. Jadi untuk 1.1 sampai 1.2.2 sampai SAT ya. Ya. Itu efektifnya sebenarnya 7 hari. Nanti ditapatkan lagi schedule-nya, disampaikan lagi. Ini kan 20 hari, ya, idealnya sih 20 hari. Tapi nanti mohon untuk disusun lagi untuk skenario 7 hari ya. Mungkin bisa dikumpulkan pekerjaan yang belum melakukan unit tol, kerja baru, dan lalu yang memerlukan unit tol. Untuk instalasi panel kan tuh bisa kalau Ya, panel aja ya. Panel paling yang perlu stop kan terminasi ya. Ya. Nanti sambung lah ya untuk 7 hari. Yang lalu aja lebih cepat ya. Ya. TL1 kan lebih cepat lagi. Nanti kondisional ini kan rencana kita di H-1. Nanti kalau memungkinkan kita bisa lebih awal ya kita lakukan lebih awal. Intinya nanti pada H+6 itu harus siap. Terusnya tuh di H+6 itu di 16 Januari. itu kan TA, artinya stop lagi. Aktifnya di Oh, stop nanti untuk nyopot temporer. screening segala macam udah beres semua. Seperti semula. Oke, berarti itu bisa dilakukan setelah TG05 running. Kalau di tanggal 25 itu ada 20. 25 Memungkinkan kamu TG05 belum running ini kalau dari schedule. schedule
schedule yang terakhir ya, yang terakhir TG05 ini jalannya di Februari tanggal 4. Udah lewat ya? Atau dimundurkan ininya? NPP-nya buat pada material berapa? Pengadaan sampai sebulan MPL-nya 1 Februari. artinya kan kalau melewati itu nah, lewat saja Lewat dari MPL-nya. MPL-nya berlebih apa kurang? MPN-nya berlebihan ya kan Berlebih aman, nggak masalah. masih aman kan Aman. oh ya artinya lengkap Februari ini masih tercover Cover ya. cover meskipun tadi Yang penting jangan MPL-nya yang berlebih. Maksudnya durasi real MPL-nya yang berlebih, jangan ya. Karena MPP itu kan MPL plus MPA. Ya. Nah, kalau ketika MPL-nya kena di MPA itu nggak boleh, itu ada kerja tambah, ada induk, ada waktu. Nah, ini kan estimasi tentatifnya di 30 juta makanya tadi tak bilang, ini erection-nya atau commissioning-nya itu dikerjakan sebelum TAK atau pra TAK apa pada saat TAK. peran Setelah pada saat TA-nya ada juga. pra TA adalah 7 hari lagi TA itu 16 sampai 4 Februari itu berapa minggu? 2 minggu ya 2 mingguan. TA 2 minggu terus 1 minggu untuk 1 minggu kurang kan untuk finalisasi. Sekarang pengadaan materialnya itu sekarang udah berjalan berarti. Udah. P1 price sudah ada. Udah Hah? ada P1 price sudah ada. Oke, sekarang kalau DT materialnya paling lama kapan? 11 week itu di week 2 Desember, week 3 Desember. W3. Kira-kira material onsite kapan? Material onsite itu kita di akhir Desember. Akhir Desember. Ya, Akhir Desember. Nah, tadi kita masukkan ke STG-nya. Kapan mau dieksekusi yang 201? di 11 Januari kan pra TA Ya, harus pra TA ini. yang anu beda schedule-nya ini kan dewannya di kalau online dengan ref terakhir itu 11 Januari ya. ya 11 ya. Itu artinya KTA kan SDG 201 so nah, eksekusi ini kan 20 hari itu penyusunan awal ya ref awal ini 20 hari tapi aktualnya kita hanya beri waktu efektif Ref 0-nya 20 hari. Yang Iya. terakhirnya 2 hari. Nah, sisanya kan masih ada 13 hari. bukan bangunnya 2 hari itu yang dari 1.1 berinstalasi sampai SAT 1 itu 2 hari. 2 hari berarti kan itu 16 Januari dan berakhirnya MPL di 30 ya. Sedangkan untuk startupnya itu yang 1.2.3 untuk utility sendiri di 4 Februari. Dari teman ini mintanya di Februari. Iya. Hah? STG pertama running 05 itu di 4 Februari ya Mas. Ya, itu nggak bisa mengikuti jadwal kita, atau jadwal mereka. Ya kita yang Nggak apa-apa, intinya kalau memang kita harus mengikuti jadwal orang operasi. Kita bikin adendum waktu, ada dasarnya dari BK. ya, Tapi kalau dasarnya kalau dari mereka sendiri yang minta ke kita nggak ada oh ya, artinya ini yang tanpa ya tambahan biaya ini tanpa biaya. Kalau dari teman operasi yang minta, kita cuma bisa di Februari tadi, nggak apa-apa, ada itu waktu aja. Ya, tanggal 4 Februari. Seperti itu, Ge. artinya kalau masih menganut ini ya tes 4 ya dari align dengan schedule TA ya ini 99% achievement-nya. Ya mungkin dipersiapkan aja ya Pak. Ada dihitung nanti Mas. Hitungnya kira-kira butuh berapa hari? Di step di sini aja langsung. Jadi ada data dari penerapan. Jadi apabila
perlu dilaksanakan. Siapkan Bukan, utama dari operasi. Operasi mengatakan bahwa STG itu bisa di-laptop tanggal ini. Ya, tuliskan aja nanti di notulen rapatnya. Dan dikarenakan itu kita harus mengadendum waktu. Nanti dihitung waktunya untungnya dari mereka berapa lama. Oke, berarti nanti setelah statement officialnya setelah day 1 ya. Ya mungkin untuk schedule yang eksekusi nanti dibikin untuk skenario 7 hari ya Pak Ariman ya. 7 hari, lalu untuk ke startup sampai start B-nya. Lah ini kalau maju 7 hari kan berarti bisa lebih, tapi tetap terkait waktu itunya sih. Waktu kontraknya. Ya. Jadi kalau nggak adendum tadi tanggal 25 ya. Kalau tanggal 25 itu 25 Januari itu nggak adendum. Jadi nanti ditambahkan ini bagaimana untuk idle sebenarnya bukan tulis idle ya, TA gitu ya. Poin TA, pekerjaan TA-nya medis TA itu kan beroperasi menggunakan temporary PLC ini. Itu tadi 16 sampai 2 minggu ya. Artinya 2 minggu nanti ada step di schedule. 2 minggu itu untuk operasinya 051 G201. Ini poin berapa? Karena 1.3 G201 operasi itu 7 hari, 14 hari berarti ya. 14 hari ya, karena nanti masa standby-nya sebenarnya bukan masa standby ya. Berarti yang poin 123 sama 124 itu turun ya ke poin yang baru. Poin yang baru itu poin startup ya. Sorry, poin stop. Jadi kita tambahin schedule TA. Ya, lain sama sih sudah. Jadi itu nanti ada running kalau Nanti dilakukan aja. Tambahnya paling itu tadi yang TA 14 hari. Terus startup komisioning sama clearance-nya itu nanti dibawa setelah TA ya dimasukkan masa TA-nya. harus sampai Oke, selanjutnya atau mungkin dari bapak-bapak safety dan security beliau kan ya Pak Ariman ya, naik ke pos dulu kita kesempatan untuk Pak. Boleh kita lanjut dulu. Besok dimulai teman-teman ini tuh safety sama security kita belakangan pasti ini. Belum tadi. Ya Bapak, kita lanjut dulu ya. Setelah schedule ini kita lanjut ke aspek HSSE terlebih dahulu ya untuk Pak Amri. Ya, masalah dan mana referensi itu satu langsung dari GP bisa langsung kali ini sebelumnya tidak salah masing-masingnya hanya dari sesi mengingatkan success of this project dalam nanti tahun proyek ini berapa nanti ya? Seriman untuk dari engineer tadi sekitar tiga ada yang project
kurang lebih 10 masih 10 ya, tapi kalau banyak. Ini sebelum dari popor, nanti kita perkenalan di awal, ya, Islam, dan dalam Islam, ini juga daripada Mas Selalu. Yang utama sekali karena nanti eksekutor daripada proyek ini yaitu Menpora. Itu untuk pencapaian visi dan misinya yang utama sekali terkait dengan Menpora, terkait dengan dan terindikasi sudah menjawabkan, namun ini mengatakan untuk dan semuanya nanti selama sekitar 120 hari kalender dari MPS wajib melakukan evaluasi kinerjanya sebanyak 2 kali. Itu terkaitan dengan kesepakatan. Terus terkait dengan KPI di sini sudah 24 yang terbaru besok akan divalidasikan yang 26 KPI. Nanti yang 20 ini secret rahasia ya. Nanti yang 24 ini mohon untuk mekanisme status sebagainya. Setelah tentunya meninggalkan kembali yang 16 simulasi kita dapat nanti dapat dilaksanakan kita ada yang sekian ya di area lapangan pekerjaan ada atau apa siapa dengan komunikasikan dengan tadi itu untuk kita dalam mencari KPI terus hasil communication terus yang lain-lain sesuai dengan PIC-nya direktur akan disesuaikan dengan tugas kewajibannya. Oke, keterkaitan dengan DSA ini pengasuhnya dari perusahaan yang di cover DSA-nya sudah ya? Sudah. Ini kopian yang sekian kali yang mungkin dapat dari DSA yang sudah dapat dilaksanakan pada saat bulan ini. Nah, untuk protokol itu, kemudian ini dialih-alih ini, ya itu aja yang terkait dengan sifatnya tadi yang pertanyaan keterkaitan dengan apa tadi ya, perizinan kamera dan laptop ya, kemudian aja tidak saya bahas di forum ini, nanti kita akan terlalu panjang regulasinya. Kita serahkan ke Mas Modik yang sudah ahlinya untuk melawan sistem regulasi ini. Ya kita sudah ada perwakilannya, sudah ada ketuanya Mas Modik untuk mengurusi hal-hal seperti itu. Ya kita dari perpanjang waktu nanti lama lagi, nanti bikin ini apa lagi soalnya. Oke, gitu aja. Yang dikurangnya saja yang penting dalam proyek ini pertama kita warning ya. Kontrak MPS nanti ada 9 paket yang utama tidak memposting pekerjanya, tidak meminjamkan pekerja dari ada pemain lain. Yang pertama, yang keduanya mengingatkan kembali kita bekerja di lingkungan aset negara, lawan pekerjaan sekira waktu sesuai dengan prosedurnya. Prosedur seperti apa kita sudah berinya pegangan. Kita punya 12 korporat dan 14 lainnya. Ya mungkin kita ada di Kaseti. Dengan saksi kalau sudah pertanyaan, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ada bahwa kata dan sama keluarga berjalan dengan terima kasih. Terima kasih dari Pak Media untuk memakan aja. Kemudian untuk aspek security dari Pak Mari bisa silakan. Pemaparan di mana situ terkait dengan pekerjaan pemasangan teknologi dan listrik yang di area bis yang akan dilaksanakan di MPS beberapa masalah lancar supaya security APD harus lengkap jadi sedang aman-aman
bisa nama PT-nya. Dan untuk kami ini pekerjaan TA maupun TA dan TA nya kita menggunakan yang hijau dan untuk kita wajib melaksanakan hijau. Dan untuk hijau sendiri nanti pada saat TA dan TA ini tentunya akan ada perubahan. Misalnya kalau maju tahun lalu untuk ya TA itu kan nanti berlakunya stiker kita ya. Hijau kita tersendiri, tapi kalau masih nanti ini sih hijaunya masih jadi satu ya. Dan untuk aturan keluar masuk barang akan dilengkapi dengan pasnya maupun IMT. Dan yang berikutnya tentang larangan di bawah masuk hilang seperti aktif, pengiras dan senjata tajam dan masuk ke tidak. Dan untuk izin kerja nanti di pintu 2 akan dilengkapi dengan fotokopinya, termasuk izin ya juga karena pindah di hari libur nanti masuknya untuk yang 5 pintu 1 akan di jadi tidak apa datanya budi kan bagi banyak kita mesti cek dulu di mesin data dan selalu mengingatkan ulang untuk para pekerja jadi selain barang tidak ambil kerja juga tidak tanam ya ya mantap pribadi ya soal negara dan untuk yang berikutnya untuk pabrik bisa meninggalkan tempat atau mendahului itu harus ada izin dari pengawas pertandingannya. Ini untuk pengawasnya yang nanti dari yang dibayar untuk format perizinannya nanti kan dari perizinan bayar izin security dari ahlinya masing-masing vendor sudah second-secondnya. Contohnya bilansian dan bawahi. Itu saja dari aspek security, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak. Sebelum saya diri cukup ya. Baik, terima kasih. Komunikasi itu dari aspek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari aspek security ya Pak. Dan untuk Pak Amin dan Pak Kumari, terima kasih. Mungkin apabila ada pekerjaan yang perlu dilanjut, bisa dilanjutkan dulu Pak. Dulu Pak, tapi dari mana? Oh, dewannya ya? Belum. Itu dewan ya? Satu minggu ya? Iya Pak. Apa? Dewan. Dewan biasanya tanggal 5 Sabtu. Kalau tanggal 2 Pak Ariman? Kira-kira tanggal 2 Oktober. 30 Februari. Wah, mana? 2 Oktober. Selisih 100 kali. Nanti kalau kita bisa maju mundur kan bisa itu lepas 120 hari dari 2 Oktober 1 di 30 Januari 2025 Kamis. British. Kalau memang jadi mundur saja ada. biar ketemu tanggal 4 lah ya atau tanggal 5 lah kalau Yang penting materialnya udah di B1 price. Nggak ada cutting, nggak ada translate. jalan ya sesuai schedule jalan gitu. Nah, jadi gini, kalau tidak ada hubungan sama material, kita mundur itu tidak mundur itu ini nggak masalah. Ini vendor itu. Dan nanti kita nggak capek-capek bikin addendum waktu.
Oke, coba ya, kita tambah 7 ya. Ini kan 9 ya, 7 ya. Coba begini. Tapi kalau benar sih, yang penting kegiatan yang 7 hari pada saat TA itu nggak terganggu kan. Nah itu yang poinnya itu. Poinnya itu yang 7 hari nggak terganggu. Jadi kalau masalah ini yang geser aja nggak apa-apa. Artinya kalau demonya di tanggal 7, pengadaan material itu sampai sebelum 15 Januari ya. Berarti 14 di W4 lah, W4 Desember. Kalau material sih harusnya aman ya, Pak. Ya, Pak. Nah, kan ini loh, kalau materialnya aman, kan yang progres yang di depan dan di belakangnya bisa maju ke depan. Tapi kan itu jam TA ya 5 hari itu kan kalau maksudnya ending di belakangnya kan kita dapat apa MPL-nya dapat jadinya. Kalau kita mundurin sekarang lewatnya, MPL-nya kan mundur. MPL mundur nggak perlu kita perlu adendum nanti aja itu loh. Nah, Kita ya, akomodir aja kalian. kalau coba buat ini kan untuk ini sampai ini ya, sampai eksekusi ya, sampai selesai itu 4 Februari. Tadi kan 16 Februari ya, Mas topik untuk Bisa stop lagi. 4 Februari atau 4 Februari. Artinya 4 Februari kan ini udah berakhir ini MPR. Udah berakhir. Jadinya sebenarnya di tanggal 4 ini kita harus bisa untuk menormalkan nominasi ya. Ini kalau dikejar lagi, apa ya, tambah 1 minggu lagi harusnya sih yang masuk. Cuman Februari, artinya kan tanggal 4 Februari itu STG stop itu. STG dalam 1 stop sampai tanggal 11 itu sekitar hampir seminggu, 5 hari lah ya, 5 hari. 5 hari untuk menormalkan nominasi harusnya cukup. Lima hari cukup ya, Pak Hariman? 5 hari untuk menormalkan nominasi. Kan kita nggak ada demolisi panel, panel tetap di situ, di mana panel dan seisinya tetap Semakin menggunakan sistem jadi temporer, kabelnya aja yang kiri. Ridwan. Pak Ridwan. Dengar. Iya Pak, kalau untuk nanti after PA yang setelah nanti itu cukup berapa 5 hari untuk kualitas terminasi dan normalisasi. Cukup sih Pak. Cukup Pak. kalau budget orang gimana deh? Paling nanti Pak Hariman jadwalnya pakai tanggal real ya. Pakai tanggal ya. Biar Iya sih. biar monitornya gampang. Iya maksudnya cukup ya untuk 5 hari ya. Cukup. Ini apabila skenarionya Dewan di 14 ya, tapi ini lama banget ya. Ini 14 Oktober dulu Dewan. Mas Rifki atau Mas Arpo monitor untuk Mas Rifki atau Mas Arpo. Jadinya ini berapa 3 minggu baru Dewan. Ini saya confirm dulu nih teman planner. Mas Rifki atau Mas Arpo monitor Mas.
masih online Mas? Mas Rifki atau Mas Arko? Masih Mas, gimana Mas? Oh ya Mas Rifki, terkaitnya pembahasan Dewan ya. Sekarang kan di tanggal 26 September, artinya kan tadi kita baru menyusun Dewan. Dewan itu apabila di tanggal 14 Oktober bagaimana Mas? Ya, kalau Dewan kan kebutuhannya vendor tuh. Vendor mau masuk survei atau apa gitu per tanggal berapa. Sama kebutuhan bikin bed kan itu. Artinya tidak ada pertimbangan khusus ya Mas untuk Dewan ya. Kalau kita Nggak menentukan di 14 Oktober, karena kita untuk agar nanti MPL itu berakhirnya di tanggal 14 Februari Mas Vivi. Kan untuk STG 05 itu kan tentatif di tanggal 4 Februari untuk startnya. Nah itu ketika STG 05 running di 4 Februari, kita baru bisa untuk menormalkan versi temporer yang STG 201. Nah itu untuk PT MPS sanggup di 5 hari. Untuk mengejar sampai tanggal 14 Februari, dewannya itu kita tadi disimulasi di 14 Oktober 2024. Apa namanya? Yang untuk FAT-nya kapan kira-kira? Kalau Oktober berarti di berapa tadi? FAT dari Dewan itu berapa week? 12 week dari Dewan itu Mas. Oh itu mereka ngitungnya 12 week dari Dewan ya, harus seperti itu ya, nggak bisa ditentuin bulan ini. Ya atau mungkin kalau Dewannya lebih mundur lagi, bisa disempitkan lagi ya Pak Riman untuk FAT-nya ya. Artinya kan kalau dikerjain sekarang kan juga bisa loh maksudnya Mas. Maksudnya tetap ya, artinya di W3 ya, W3 ya. W3 Desember kan. Artinya itu bukan menjadi sebuahnya pertimbangan khusus ya. Ya kalau Dewan. Iya kan enggak kan? Oh ya berarti untuk material tetap di W3 Desember. Ya, oh ya. W3 Desember Mas. Kalau menurutku ya Mas Kevin, DIN itu kalau bisa spare-nya agak banyak nggak apa-apa karena nggak mempengaruhi komitmen pekerjaan itu di tanggal berapa gitu. Sebenarnya nggak mempengaruhi sih. Tapi kalau mau dibikin tanggal segitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dimundurin pun juga menurut saya nggak masalah. Yang penting komitmen tanggal itu selesai. Tanggal ini eksekusi, tanggal ini slowdown dulu, habis itu eksekusi lagi kan, eksekusinya 2 kali kan, lepas pasang, terus start normal ditungguin, habis itu lepas pasang lagi kan gitu kan. Kalau yang temporer kan versi temporer kan kayak gitu. Tapi kalau mau di tanggal Oktober itu juga nggak apa-apa. Kalau mau mundur lagi juga nggak apa-apa. Yang penting kebutuhannya buat teman-teman itu bikin bed aja, bikin bed. Terus apalagi temporer kan untuk material kan bisa dikeluarin gampang lah ya. Eksekusi di situ, terus FAT-nya udah ditentuin, jadi nggak masalah sih kalau Dewan. Baik, pengetahuan Mas Rifki. Artinya untuk Dewan di 14 Oktober 2024 Bapak? 14 Oktober. 14 Oktober. Oke Mas Rifki, untuk Dewan kita sepakati di 14 Oktober 2024 dengan MPL 120 hari berakhir di 11 Februari 2025 hari Selasa. Ya, banyak Pak ya. Mana dan? Dulu nikah dari Mandon. Siap, mau jadi. Nanti dijawab aja.
Ya. Terima kasih buat masih untuk tim PSSI dan tim equity ya. Lanjut mungkin untuk schedule ada yang perlu ditambahkan Pak Hariman? Mungkin nanti kita revisi ya Mas ya. Untuk disesuaikan dengan timeline itu target kita masih selesai. Baik, mungkin lanjut ke material status Mas. Yang Baik, kita lanjut ya. ya. Baik, Bapak-Bapak apa sudah tampil di layar share screen untuk material status? Pak Ridwan? Ya. Bentar, Pak. Ya, jelas Pak. Ya, Sudah tampil ya Pak? ya Pak. Ya Pak, ini untuk status serta quantity serta delivery time-nya ya Pak. Ini delivery time-nya setelah kita mencari informasi sih, setelah kita nyari-nyari di melewati bagian broker ini, waktu yang kita dapat yang paling lama itu yang kita warnai oranye sekitar 8 sampai 11 week. Itu yang paling lama. Kalau yang lainnya rata-rata sampai 8 week. Yang jadi pertimbangan kita untuk waktu pengadaan material ya. Bawahnya apa 11 week? Iya, tapi itu dalam proses eksekusi harus bisa. Kalau kita setelah ini sih, ya sudah siap. Tapi kita pakai tanpa sedang ada sedikit siap. Ya bisa. Ya. Ada setengah apa saya pakai tapi bisa coba dari schedule bukan? Ya, karena schedule dia based on 11 week. Kan rewardnya mau schedule itu week sangat cepat sebelum Desember. Ketika Desember
Yang penting cara pakat ya sih. Partai itu seiring ya perjalanan waktu kita itu ya sampai bisa partai material iya visual checking yang itu iya itu yang mungkin bisa kami perlihatkan ya untuk material service. Nanti kita cari informasi dulu ya untuk penambahan TM3. Thank you. Ini paling di masih lagi ya. Jadi ada semua. Ya. Nanti dilakukan lagi. Diperkembangkan untuk ganti AO ya. Seperti TM3 AK4 Ya. Itu untuk material status kita itu minus. Lanjut untuk nah ini ada communication channel yang intinya mungkin bisa digunakan untuk kita submission dokumen atau yang keperluan diskusi lainnya mas ya nanti juga mungkin bisa dibuatkan aplikasi ya. Ini terutama ini ada alamat email di sini untuk dokumen yang via email. Lalu yang nanti satu itu aja. ya. Perlu paymentnya ya. Dari DI nanti ke 55 karena yang 55 ada yang Nanti inisiasi itu harus tahu. ini ada ini pertanyaan ya catatan pertanyaan itu ada mitigasi material luka seperti mungkin lebih ke kita ya pastikan ya nanti mungkin berjalan waktu kita dipilih kalau misalkan material ada update waktu mudah-mudahan lebih cepat sih Agar nanti patennya bisa kalau bisa sih walaupun server juga siap paten. ya. Lalu ada tadi mas yang jadi pertanyaan kita tuh material keluar di pembentukan temporary existing. Yang penting kalau material existing dipastikan lagi untuk modul yang existing ini. Artinya kalau sudah yakin bisa untuk peruntukan analog output ya, artinya kan tidak perlu tambahan lagi untuk pengadaan analog output dan bisa sesuai schedule yang sudah disusun. Nah kalau sudah yakin baru nanti untuk proses kitpas lalu untuk list case apa aja nanti yang perlu dikeluarin. Nanti kita proses dikirim ke SPMPSI yang Cilacap. Seperti itu kan kalau file material yang penting yang menerima kan, yang menerima nggak perlu masuk ke kita kan kita ngirimnya keluar. Nanti kita ke MA-nya kan materialnya udah di sini gitu kan Dan kita tinggal ambil koordinasi internal artinya tidak perlu nanti yang teman yang lain harus ada jadi nggak perlu. ya jadi cukup paham beda sama Mas Gus nantinya Iya, seperti biasa aja. Ya, itu yang sudah terjadi. Nah, nanti pelaksanaan TA, pelaksanaan teknik itu ya. ya pelaksanaan TA kan tentatifnya yang rep 4 di 11 Januari ya Mektis TA. Ya.
UTL 2 pelatihannya di 11 Januari. Artinya DN di 11 Februari itu bisa mengakomodir untuk mengamalkan ini ya, terminasi ya, 5 hari ya, tanggal 4 sampai tanggal 11. Ya, 5 hari, nanti hari ke-6-nya kan sampai biasa. Ini enggak sampai startup. Itu sih dari kami, Mas. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Pak Riman, PT MPS, dan Pak Ridwan ya. Jadi untuk rapat hari ini, koordinasi terkait schedule dan material tadi sudah disampaikan dalam rapat ini. Mungkin apabila nanti ada tambahan terkait teknis, memang dari teman-teman EI ya, dan kita lakukan rapat teknis. Mungkin dari Dewan kalau setelah komandan penjadi dari setelah orang teknis apabila ada yang ditambahkan. Lalu terkait material listing nanti mungkin bisa dipastikan lagi ya Pak Ariman ya. Yang enaknya apabila ada yakin nanti langsung kita susun untuk getpasnya ya. List material yang keluar dan getpas. Lalu juga telah disepakati untuk Dewan Bapak-Bapak semua di tanggal 14 Oktober 2024 itu 3 minggu ya dari sekarang, 3 minggu kurang ya dari sekarang. DN di 11 Februari 2025. Lalu untuk submission untuk email nanti yang menginisiasi dari MA5 ke waktu 7 hari ya Mas Yana. Ya, nanti bisa didiskusikan lebih fleksibel. Artinya kan ini tentangnya juga kan jauh kan, indikasinya perkiraan 2 Oktober kan jadi 14, artinya kan bisa lebih fleksibel ya. Yang jelas nanti ada risk dokumen atau di risk tempat itu kita tahu apa ini. Untuk freezing berarti maksimal November ya. Oke, seperti itu Pak Ariman, maksimal November karena Desember kita sudah persiapan FAT. Nanti kan mereka sampai schedule juga. Untuk ekskop tadi berapa ini? Ya Mas Vivi untuk tambahan untuk ekskop 2 minggu ya Mas Vivi. Untuk review ekskopnya 2 minggu. Oke, monitor Mas. Ekskop 2 minggu, lalu untuk submission tadi tentatif 7 hari. Untuk freezing dokumen sebelum FAT ya, atau di November, 4 November, artinya sudah freezing semua, sudah berubah. 4 November, di 1 kita sudah bisa persiapan untuk FAT. B1 sudah ter-assembly ya, persiapan FAT di Bandung. Apa kirimnya belum dikirim loh. Siapan FAT. Soalnya kira Seperti itu. Tono Mas Sarto loh. Ya wis. Mungkin dari peserta offline ada tambahan dulu dari utilities dulu. Pak Bayu, Pak Topik. Ya, Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau sesuai rencana eksekusi terminasi adalah ini sesuai schedule di tanggal 11 sampai 16 ya. Nah ini nanti karena unit yang lain masih beroperasi, kita dipastikan terminasinya aman gitu Mas, unit yang lain. Jadi tidak ada yang
schedule sesuai schedule. Wah, itu aja. Terus ya saat pelepasan juga karena nanti unit sudah mulai startup pada saat pelepasan. Ya, itu aja Mas paling. Terima kasih dari Bapak atas pemaparan gambarnya. Pak Bayu, ada namanya itu kan dari Bayanat, nama baik. Tapi mungkin kita diskusi ya apa engineering karena saya nggak tahu udah ada backup file atau apa kebutuhan apa yang perlu IOLIS atau Setelah kita ya Di minggu depan ya mantan tiga ya tanggal 3 Oktober uji teknis ya. karena katanya saya petanin lagi kok ada counselor yang nggak masuk di SD. Jadi kita harus tarik yang kita lihat bareng lah nanti. Nanti belajar tapi baiknya sih offline kan kita biar bisa langsung tengok ini kalau perlu tengok ya ilmu management ya. Ya kalau sebelum kom berarti ya Karena kalau pekerjaan bisa. Yang baru pakai kan kalau saya nawar pekerjaan pekerja bisa. Tapi kalau rapat survei seminggu itu. Kita berapa hari sehari? Dari cuma 3 hari aja. Harusnya bagus. Oh, kami hari harus dari sini. Gitu. Bisa paling cepat sholat bisa masuk kalau paling lambatnya bisa. Kalau masa berlakunya hari itu aja atau tahapnya kita berkajian sekarang. Soalnya kita bikin izin seminggu nih, nah itu ke kami 3 hari nanti berkajian. Backnya sekarang. Oh, bukan. Oh, iya. Jadi ini kalau di teknis offline atau mungkin sekalian ini survei ya. Kalau oke tak seri tanggal 3 tanggal 3 itu Oktober dari Kamis. Tapi yang selanjutnya kita bikin izin. Ini kan kami grafis apa jadi sosialisasi besok depan. Jadi sempat ya. Jadi udah teknis kali fungsinya survei apa sekalian keluarin. mungkin bagian. Oke, jadi minggu ini kita proses investasinya, ini kita dan semua yang material existing, terus proses investasi ya bukan keluarkan minggu ini, yang kemarinnya sih aktualnya di setelah survei, aktual gitu. Mungkin ada tambahan lagi. Jadi, yes. Tambahkan paparan nanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jadi untuk tahapan kali ini dapat kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Nah, semoga pekerjaan ini berjalan dengan lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, izin lab ya. Izin lab.
Makasih Pak Ridwan. Makasih Mas Rizky, Mas Kako, Mas Agus, Mas Fajar. Oke Mas, makasih ya Jinas ya. Iman, makasih Mas.